Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mandiri, yaitu tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Namun sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Sahal Maludin Hakim dengan NIM 2200356 dengan dosen pembimbing Profesor Nuhizrah Gistituati, MED, EDD, dan Ibu Vivin Wildana, SPD, MPD. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pengertian profesi, profesional dan profesionalisme. Lalu yang kedua yaitu ciri-ciri orang yang profesional. Ketiga, konsep dasar administrasi pendidikan mulai dari pengertian, pentingnya hingga tujuan. Lalu yang keempat, fungsi dan proses administrasi pendidikan. Dan yang terakhir, ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian. Pengertian profesi. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Yang kedua yaitu profesional. Profesional yaitu adalah orang yang menyandang suatu profesi. Kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Lalu yang ketiga adalah profesionalisme, berasal dari kata bahasa Inggris, professionalism, yang secara leksikal berarti sifat profesi. Sifat yang dimaksud adalah seperti yang dapat ditampilkan dalam perbuatan, bukan hanya dalam kata-kata saja. Untuk menunjukkan seseorang itu profesional adalah dengan perbuatan yang dilakukan, bukan hanya dalam kata-kata yang diucapkan saja. Yang kedua yaitu ciri-ciri orang yang profesional. Orang profesional memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Orang profesional memiliki kode etik. Lalu, orang profesional memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. Kemudian, orang profesional memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Orang profesional juga memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Lalu yang terakhir yaitu orang profesional menjadi anggota organisasi dari profesinya. Ini merupakan ciri-ciri dari orang yang termasuk kepada kategori profesional. Berikutnya yaitu konsep dasar administrasi pendidikan mulai dari pengertian, pentingnya hingga tujuan. Siagian pada tahun 1986 mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nur Hadi pada tahun 1983 mengartikan administrasi sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Kemudian, Purwanto juga pada tahun 1999 mengemukakan administrasi pendidikan merupakan segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personil, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Depdikbud, administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan. Tujuan manajemen dan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan kepada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai, guru, sarana atau prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif,
yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Tujuan jangka menengah manajemen dan administrasi pendidikan mengarah kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Sedangkan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Baiklah, selanjutnya akan dibahas fungsi dan proses administrasi pendidikan. Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di dalamnya. Pada umumnya, ada 4 fungsi manajemen yang dapat dikenal masyarakat, yaitu fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Mempunyai arti penting dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam usaha pencapaian tujuan. Oleh karena itu, fungsi perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan utama yang perlu sekali diperhatikan dan dikerjakan secara seksama karena kesalahan menyusun rencana akan berakibat beruntun pada fungsi atau langkah-langkah berikutnya. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian atau organizing. Dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengaturan kekuasaan, wewenang pekerjaan, tanggung jawab dari personil sekolah yang mempunyai tata hubungan satu sama lain. Sehingga setiap guru atau personil sekolah mengetahui kedudukannya, tanggung jawabnya, tugas, wewenang, dan cara berhubungan satu sama lain sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi pengarahan atau directing. Ialah usaha memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sebelum suatu kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat, baik struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan yang dilakukan nantinya tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi koordinasi atau coordination. Diartikan sebagai usaha untuk mengatur pendidikan kegiatan dari berbagai individu atau unit kerja sekolah agar pelaksanaan kegiatan berjalan selaras dengan kebutuhan anggota unit kerja di sekolah dan anggota atau unit kerja lainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Lalu yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau controlling. Ialah kegiatan mengukur tingkat efektivitas kegiatan kerja yang sudah dilaksanakan dan tingkat efisiensi penggunaan komponen pendidikan lain dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur sampai di mana pelaksanaan pendidikan yang dilakukan mencapai tujuan yang telah direncanakan, serta memiliki kekuatan dan kelemahan program yang dijalankan. Baiklah, selanjutnya akan saya bahas tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Ada berbagai macam ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu administrasi organisasi. Merupakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan bagian-bagian yang ada dalam organisasi pendidikan, serta kemungkinan hubungan yang dapat terjadi antara satu bagian dengan bagian yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal, struktur organisasi, pembagian tugas, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah administrasi kurikulum. Hal ini berhubungan dengan kegiatan administrasi pendidikan yang meliputi perencanaan kurikulum, metode atau cara penyampaian, sistem yang dipergunakan, penyusunan kalender akademik, sampai kepada evaluasi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga yaitu administrasi kepegawaian. Kegiatan ini meliputi pengadministrasian yang berkaitan dengan upaya perencanaan, pengadaan, pembinaan, sampai kepada pendayagunaan pegawai, baik edukatif seperti guru maupun pegawai non-edukatif, pegawai tata usaha, pegawai perpustakaan, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu administrasi peserta didik atau siswa. Adalah semua kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan berhubungan dengan para calon siswa, siswi, dan alumni seperti mengatur penerimaan siswa baru, pengelompokan penurut jurusan, program bimbingan dan penyuluhan, masalah kehadiran, kemajuan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain.
Lalu yang selanjutnya yaitu administrasi sarana dan prasarana. Kegiatan administrasi pendidikannya dilakukan sehubungan dengan semua sarana dan prasarana yang langsung atau tidak langsung menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, seperti pengaturan tata letak bangunan, alat-alat sekolah, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah administrasi tata usaha. Administrasi ketatausahaan merupakan kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan-laporan mengenai kegiatan sekolah. Kemudian administrasi pembiayaan adalah administrasi pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan, mulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran efisiensi biaya dalam proses pendidikan. Hal ini berhubungan dengan administrasi uang SPP, DPP, sumber-sumber keuangan lainnya, alokasi pembiayaan, dan pertanggungjawaban penggunaannya. Lalu, yang terakhir, administrasi tata hubungan masyarakat. Administrasi tata hubungan dengan masyarakat ialah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola hubungan masyarakat dengan sekolah. Masyarakat itu bisa perseorangan atau orang tua siswa atau organisasi atau lembaga lain yang dianggap pendukung pencapaian tujuan proses pendidikan secara keseluruhan, seperti BP3, Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, IKOMA, Ikatan Orang Tua Mahasiswa, Majelis Ulama, GUPPI, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan dan pembahasan saya tentang beberapa poin-poin pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.